Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, rahmat, dan berkah Allah atas kalian. Amin ya rabbal alamin. Sobahul khair, ananda soleh dan soleha. Kaifa halukum? Kaifa asbahtum? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Baik ananda semua, hari ini kita mau belajar kisah Nabi Lut alaihissalam. Tayyib ya Allah, qabla an nabda darsana aw liqa'ana fi hadas sobah, hayya bina naftah bi qiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari simak penjelasan kisah Nabi Lut berikut ini. Kisah Nabi Lut alaihi salam. Lut adalah keponakan Nabi Ibrahim. Beliau beserta istrinya pindah ke Urdun atau Yordania dan menetap di desa Sadun atau Sodom. Ketika dalam perjalanan itulah Allah mengangkat Lut sebagai nabinya untuk menyebarkan ajaran yang benar. Di Sadum, Nabi Lut bercocok tanam dan berternak. Beliau pun hidup dalam berkecukupan. Sadum adalah wilayah yang dihuni oleh orang-orang yang sesat. Mereka tidak mempunyai Tuhan dan suka berbuat maksiat. Sehari-hari mereka selalu berjudi, berkelahi, menganiaya, dan merampok. Bagi mereka, siapa yang kuat, maka dialah yang berkuasa. Selain terbiasa melakukan berbagai macam kejahatan, kaum Sadum juga melakukan satu kesalahan besar, yaitu laki-laki menikah dengan sesama laki-laki. Hal ini sungguh tidak pernah dilakukan oleh manusia sebelumnya. Melihat perilaku kaumnya yang sangat tercela, Nabi Lut pun memulai dakwahnya. Beliau berusaha menyadarkan mereka bahwa menyukai sesama laki-laki itu haram hukumnya dan azab Allah akan perih bagi siapapun yang melakukannya. Dakwah Nabi Lut ditentang dengan keras oleh kaum Sadum. Semakin sering Nabi Lut berdakwah, maka semakin bertambah kebencian kaum Sadum kepada Nabi Lut. Karenanya, Nabi Lut pun berdoa kepada Allah untuk meminta petunjuk agar kaum Sadum bisa kembali ke jalan yang benar. Tanpa sepengetahuan Nabi Lut, Allah mengutus 3 malaikat untuk bertamu. Mereka menyamar menjadi 3 pemuda yang sangat rupawan. Istri Nabi Lut yang telah bersekutu dengan kaum Sadum segera pergi ke desa untuk menyebarkan fitnah karena Nabi Lut sedang bersama laki-laki rupawan. Segera saja seluruh masyarakat Sadum berdatangan ke rumah Nabi Lut. Mereka menuduh Nabi Lut sama dengan mereka, yaitu menyukai sesama laki-laki. Saat itulah tamu Nabi Lut berkata bahwa mereka adalah utusan Allah yang akan menyelamatkan Nabi Lut dari azab yang akan Allah berikan kepada kaum Sadum. Allah memerintahkan Nabi Lut untuk pergi meninggalkan Sadum sebelum fajar tiba. Nabi Lut dan pengikutnya segera bergegas meninggalkan Sadum. Mereka semua berjalan tanpa menoleh ke belakang, kecuali istri Nabi Lut. Saat menoleh ke belakang, ia melihat kotanya sedang terbakar dan ia pun ikut terbakar. Allahu Akbar. Dalam sekejap, Sadum telah hancur dilahap api dan dihujani oleh batu-batu besar. Penduduk Sadum tidak ada yang selamat, termasuk istri Nabi Lut. Nabi Lut kemudian melanjutkan perjalanan ke Jabrun, Palestina. Di sana, mereka bergabung dengan keluarga Nabi Ibrahim. Sumber dalam Al-Quran. Kisah kaum Nabi Lut ada pada Al-Quran surat An-Naml ayat 54 hingga 55 yang berbunyi, dan ingatlah kisah Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu mengerjakan perbuatan fasyah atau keji, padahal kamu melihatnya kekejian perbuatan maksiat itu? Mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk memenuhi syahwatmu, bukan mendatangi perempuan? Sungguh kamu adalah kaum yang tidak mengetahui akibat perbuatanmu. Kisah Nabi Lut alaihi salam. Bagaimana Ananda soleh dan soleha dengan kisah Nabi Lut yang Ananda saksikan tadi? Semoga bisa mengambil pelajaran
dari kisah tersebut, bahwa azab Allah akan menimpa siapa saja, betapapun dia berasal dari keluarga Nabi. Contohnya tadi, istri Nabi Lut. Dia ikut musnah dalam musibah atau azab yang Allah turunkan tadi. Hal itu menunjukkan bahwa azab Allah bisa menimpa siapa saja yang ingkar, yang tidak mau menyembah Allah. Seperti azab yang diturunkan kepada kaum Sodom tadi. Bumi bergoncang, angin kencang, dan hujan batu. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah para nabi terdahulu untuk dijadikan pelajaran di dalam kehidupan kita. Baik ananda semua, hayya bina nahtatim bi qiraati hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.